Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, mari kita bersama-sama bersholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat, hati kita menjadi tenang dan hidup kita dipenuhi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak hati yang tersentuh oleh cerita nyata penuh makna. Saudaraku, pernahkah kalian mendengar kisah tentang seorang TKW Indonesia yang hidupnya berubah di negeri orang? Tentang seorang perempuan yang pergi dengan niat membantu keluarga, tapi pulang membawa rahasia yang membuat satu kampung terdiam? Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Dan apa yang sebenarnya dialami oleh perempuan itu di tanah asing? Inilah kisah nyata yang tak hanya menyentuh hati, tapi juga mengajarkan kita tentang arti kesabaran dan kekuatan seorang wanita yang diuji dengan takdir di luar nalar manusia. Namanya Dinda, seorang gadis sederhana dari Indramayu. Usianya baru 23 tahun ketika ia memutuskan menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Keputusan itu bukan karena ambisi, tapi karena kebutuhan. Ayahnya sudah lama sakit, ibunya berjualan kecil-kecilan, dan adik-adiknya masih sekolah. Dengan tekad yang bulat, ia berangkat meninggalkan kampung halaman, meninggalkan tanah yang ia cintai demi mencari rezeki halal di negeri orang. Perjalanan pertamanya ke Arab terasa seperti mimpi. Udara panas menyambutnya di bandara, pasir beterbangan di sepanjang jalan, dan suara azan yang menggema di setiap waktu membuat dadanya bergetar. Dinda bekerja di rumah besar milik Tuan Fahd, seorang pria parubaya yang dikenal tegas namun dermawan. Di rumah itu, ia hanya tinggal bersama istri majikan dan seorang anak kecil yang jarang bicara. Awalnya, semua berjalan baik. Dinda diperlakukan dengan sopan, diberi makanan cukup, dan tidak pernah dimarahi. Setiap sore, ia sering berdiri di halaman, menatap matahari tenggelam di balik padang pasir, lalu berbisik lirih, "Ya Allah, jaga aku di tempat ini. Jauhkan aku dari keburukan, dan kuatkan aku untuk terus sabar." Setiap hari ia membaca doa dalam diam, sambil menatap langit Arab yang luas, berharap Allah mendengar keluh kesahnya meski tanpa kata. Hari-hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dinda mulai terbiasa dengan rutinitasnya. Ia tahu kapan harus menyiapkan sarapan, kapan harus menyapu halaman, dan kapan harus menenangkan anak majikannya yang sering menangis. Namun di balik ketenangan itu, kadang ia merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan Tuan Fahd sering terasa lebih lama dari seharusnya. Dinda berusaha menepis perasaan itu, berbaik sangka, mungkin hanya pikirannya yang terlalu curiga. Suatu sore, saat ia sedang mencuci piring, Dinda mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia menoleh pelan, dan melihat Tuan Fahd berdiri sambil membawa segelas air. "Kau sudah bekerja keras hari ini," katanya lembut, "minumlah." Dinda menerima gelas itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, ia beristighfar. Ia tahu sopan santun harus dijaga, tapi entah mengapa ada rasa canggung yang tumbuh di antara mereka. Malam itu, Dinda kembali ke kamarnya yang kecil di sudut rumah. Ia menutup mata sambil berbaring, tapi pikirannya terus berputar. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di hari-hari berikutnya. Ia hanya tahu satu hal, di negeri orang, seorang TKW hanya bisa bersandar pada Allah dan doanya sendiri. Namun Dinda tidak menyadari, bahwa di balik kesunyian malam Arab itu, takdir sudah menulis sesuatu yang akan mengubah seluruh hidupnya. Malam-malam di rumah besar itu terasa semakin panjang bagi Dinda. Setelah beberapa bulan bekerja, sesuatu mulai berubah. Istri Tuan Fahd yang biasanya selalu di rumah kini pulang ke kampung halamannya, meninggalkan Dinda dan sang majikan hanya berdua di rumah itu. Suasana menjadi sepi, terlalu sunyi bahkan untuk ukuran sebuah rumah di negeri Arab yang luas. Di tengah kesunyian itu, Dinda mulai sering mendengar hal-hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kadang di tengah malam, ketika ia baru saja terlelap, terdengar suara langkah kaki di depan kamarnya. Suara pelan, seperti seseorang yang sengaja berjalan hati-hati agar tidak terdengar. Lalu terdengar suara pintu terbuka perlahan, diikuti hembusan angin gurun yang membuat tirai jendela bergoyang. Dinda menahan napas, menatap langit-langit kamarnya, berusaha tidak bergerak. Tubuhnya bergetar, tapi lidahnya keluh. Ia ingin berteriak, namun rasa takut menahan suaranya. Pagi harinya, semua kembali normal seolah tidak ada apa-apa. Tuan Fahd berbicara seperti biasa, menanyakan makanan, menyuruhnya membersihkan taman, bahkan sempat memberikan uang tambahan karena katanya Dinda rajin bekerja. Namun setiap kali pria itu menatapnya, Dinda merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan itu tidak seperti tatapan seorang majikan kepada pekerjanya. Ada sesuatu yang dalam,
yang membuat dadanya sesak dan jantungnya berdetak tak menentu. Di malam-malam berikutnya, Dinda semakin sulit tidur. Ia sering duduk di sajadah kecil di pojok kamarnya, memandangi sajadah itu lama sekali sambil berdoa dalam hati. Ya Allah, lindungilah aku dari apapun yang ingin mencelakaiku. Kuatkan hatiku, jangan biarkan aku jatuh dalam dosa. Air matanya sering menetes diam-diam, membasahi ujung sajadahnya yang mulai pudar warnanya. Hanya itu yang ia miliki, keyakinan bahwa Allah mendengar, meski ia jauh dari rumah, jauh dari keluarganya, dan jauh dari siapapun yang bisa menolong. Suatu malam, rasa takutnya memuncak. Ia terbangun karena suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Ketukan yang berulang dan ritmenya lambat, membuat tubuh Dinda kaku. Ia berbisik lirih, membaca ayat yang ia hafal. Ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk membuka sedikit pintu, ia tidak melihat siapapun di luar. Hanya koridor panjang dengan lampu redup dan aroma dupa yang samar. Tapi di ujung lorong, ia melihat bayangan seseorang bergerak cepat, lalu menghilang di tikungan menuju ruang tamu. Jantungnya berdegup keras. Ia menutup pintu dan bersandar, tubuhnya lemas. Pagi harinya, Tuan Fahd menatapnya dengan senyum lembut. Kau tampak pucat, Dinda, katanya pelan. Apakah kau tidak tidur semalam? Dinda hanya menggeleng. Ia tidak berani menjawab. Dalam hatinya, ada perasaan aneh yang semakin hari semakin kuat, perasaan bahwa hidupnya tak lagi sama seperti dulu. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Dinda. Ia mulai merasa diawasi, meski tidak ada siapa-siapa di rumah selain dirinya dan sang majikan. Setiap bayangan di dinding, setiap suara pintu berderit, membuatnya waspada. Ia menutup semua jendela di malam hari dan menaruh tas kecil berisi paspor di bawah bantalnya, berjaga kalau-kalau ia harus lari suatu saat nanti. Namun, di balik semua rasa takut itu, Dinda tetap mencoba sabar. Ia tidak mau berburuk sangka sebelum tahu kebenarannya. Ia hanya ingin bekerja, menabung, dan pulang membawa harapan baru untuk keluarganya di Indramayu. Dalam setiap sujudnya, ia terus memohon, "Ya Allah, jika ini ujian, aku ikhlas. Tapi jangan biarkan aku kehilangan kehormatanku." Dan di malam keempat sejak istri Tuan Fahd pergi, sesuatu akhirnya benar-benar terjadi. Dinda mendengar langkah kaki mendekat, kali ini lebih jelas. Ia memejamkan mata, menggenggam sajadahnya erat, dan berharap semua itu hanya mimpi. Namun sayangnya, malam itu bukanlah mimpi. Malam itu adalah awal dari takdir yang perlahan mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya, lembaran yang kelak akan mengubah segalanya. Malam itu, udara di luar begitu sunyi. Angin gurun berembus lembut melewati celah jendela, membawa aroma pasir dan debu yang dingin. Dinda duduk di pojok kamarnya, mencoba menenangkan hati yang masih berdebar sejak semalam. Ia baru saja selesai menunaikan sholat malam, berharap ketenangan dari Allah setelah beberapa hari hatinya gelisah tanpa sebab yang jelas. Namun belum sempat ia memejamkan mata, terdengar ketukan pelan di pintu. Suara yang membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Dinda, suara itu memanggil pelan. Ia mengenali suara itu, suara Tuan Fahd. Dengan hati yang penuh ragu, Dinda berdiri. Kakinya bergetar, tetapi ia tetap membuka pintu sedikit. Di depan pintu, berdirilah majikannya dengan wajah tenang dan mata yang terlihat penuh beban. "Masuklah ke ruang tamu sebentar," katanya lirih, "ada hal yang ingin aku bicarakan." Dinda menunduk, lalu mengikuti langkahnya perlahan. Lampu ruang tamu menyala redup. Suasananya seperti diselimuti sesuatu yang sulit dijelaskan. Tuan Fahd duduk di kursi besar berwarna coklat tua, sementara Dinda berdiri di hadapannya, menunduk dalam diam. Beberapa saat tidak ada suara. Hanya detak jam dinding yang terdengar. Hingga akhirnya, Tuan Fahd memecah keheningan itu. "Aku tidak ingin menyakitimu," katanya pelan. "Aku tahu kau takut padaku, dan aku bisa merasakannya. Tapi ada hal yang harus kau tahu, Dinda. Hal yang selama ini aku pendam." Dinda tidak berani menatapnya. Kedua tangannya menggenggam ujung bajunya, menahan rasa gugup. Tuan Fahd menarik napas panjang, lalu mulai bercerita. Ia berkata bahwa selama bertahun-tahun ia hidup dengan istrinya tanpa memiliki anak. Mereka sudah mencoba segalanya, dari berobat ke dokter sampai berdoa di Mekah, namun tak ada hasil. Dalam suaranya ada nada sedih, seperti seseorang yang putus asa setelah lama menunggu. Sampai suatu malam, lanjutnya, aku bermimpi. Dalam mimpi itu,
Seorang ulama tua datang kepadaku dan berkata bahwa aku akan memiliki keturunan dari seorang wanita berhati tulus. Wanita itu bukan dari bangsaku, tapi akan datang dari jauh, dibawa oleh takdir. Sejak hari itu, aku terus berdoa agar Allah menepati janji dalam mimpi itu. Dinda tertegun. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya campur aduk antara iba dan takut. Ia tak ingin menyinggung majikannya, tapi juga tidak ingin terjebak dalam sesuatu yang tidak ia pahami. Tuan, suaranya bergetar, saya hanya ingin bekerja. Saya tidak ingin hal lain. Saya datang ke sini karena keluarga saya butuh saya. Tuan Fahd menatapnya dalam-dalam. Aku tahu, katanya lembut. Dan justru itu yang membuatku yakin. Ketulusanmu, kesabaranmu, cara kau memperlakukan anakku, semua membuatku melihat sesuatu yang tidak pernah kulihat dari siapapun sebelumnya. Dinda terdiam. Ia merasa dadanya sesak. Tatapan itu membuatnya tidak nyaman. Ia tahu batas antara kebaikan dan sesuatu yang melanggar. Tapi di mata pria itu, ada luka yang seolah memohon dimengerti. Dinda, ucapnya perlahan, aku tidak ingin memaksamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku tidak lagi melihatmu sebagai pembantu, tapi sebagai seseorang yang dikirim Allah untuk mengubah hidupku. Ucapan itu membuat Dinda kehilangan kata-kata. Ia hanya mampu menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya, ia beristighfar. Ia memohon kepada Allah agar dilindungi dari godaan dan fitnah yang bisa menodai kehormatannya. Malam itu terasa panjang. Setelah Tuan Fahd meninggalkannya sendiri di ruang tamu, Dinda kembali ke kamarnya dengan langkah gemetar. Ia menutup pintu rapat-rapat, lalu bersujud lama sekali. Ya Allah, bisiknya lirih, aku hanyalah seorang hamba lemah. Aku tidak mengerti maksud dari semua ini. Jika ini ujian dari MU, kuatkan aku. Jangan biarkan aku tersesat di negeri asing ini. Air matanya menetes di atas sajadah, bercampur dengan doa yang hanya Allah yang tahu artinya. Malam itu, ia tidak tidur sama sekali. Di balik tirai kamarnya, bulan tergantung pucat di langit Arab, menjadi saksi dari pergulatan hati seorang perempuan yang mencoba menjaga kehormatan dan imannya di tengah takdir yang mulai berubah arah. Hari-hari berlalu dengan berat. Sejak malam pengakuan itu, Dinda merasa hidupnya tidak lagi sama. Ia berusaha menjaga jarak, bekerja sebaik mungkin, dan menutup diri dari segala percakapan yang bisa membuatnya salah paham. Namun takdir terkadang berjalan tanpa permisi. Beberapa minggu kemudian, tubuh Dinda mulai terasa aneh. Ia sering merasa mual setiap pagi, pusing tanpa sebab, dan mudah lelah bahkan hanya karena mencuci piring. Awalnya ia mengira hanya kelelahan biasa, tapi lama-kelamaan tanda-tanda itu semakin jelas. Setiap kali menatap cermin, wajahnya tampak pucat. Tubuhnya cepat berkeringat, dan malam hari perutnya terasa kencang. Hingga suatu pagi, sahabat sesama TKW bernama Rina yang tinggal di rumah sebelah datang menjenguk. Melihat kondisi Dinda, ia menatap dengan wajah cemas. Din, kau yakin kamu tidak kenapa-kenapa? Wajahmu berbeda. Tubuhmu juga. Dinda hanya menggeleng pelan. Aku baik-baik saja, Rin, jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai tumbuh. Ia tidak mau berpikir macam-macam, tapi firasatnya berkata lain. Hari itu, Rina memberanikan diri membawa Dinda ke sebuah klinik kecil di pinggiran kota. Klinik itu dijalankan oleh seorang perawat asal Filipina yang sering membantu para TKW yang sakit. Setelah diperiksa, perawat itu menatap Dinda dengan raut serius. Kau sedang hamil, katanya pelan. Kalimat itu membuat dunia Dinda seolah berhenti berputar. Suaranya lenyap, matanya membesar tak percaya. Tidak, itu tidak mungkin, bisiknya. Aku tidak mungkin. Namun hasil pemeriksaan tak bisa dibantah. Dinda benar-benar mengandung. Sepulang dari klinik, langkahnya terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban yang tak kasat mata. Di kamar, ia menutup pintu dan menangis dalam diam. Tangannya menggenggam sajadah, dan ia berdoa panjang sekali. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Aku tidak pernah menginginkan ini. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semua ini. Air matanya jatuh bertubi-tubi, membasahi sajadah yang sudah lusuh. Dalam kesedihan itu, hanya Allah yang tahu betapa hatinya hancur. Ia merasa tertuduh atas sesuatu yang tidak ia pilih. Beberapa hari berikutnya, Dinda mencoba mencari keberanian untuk berbicara pada Tuan Fahd.
Namun setiap kali melihat wajah pria itu, mulutnya terkunci. Ia tak tahu apakah harus marah, menuntut, atau hanya diam. Hatinya penuh campuran antara takut, kecewa, dan pasrah. Ia hanya ingin pulang. Ia ingin kembali ke pelukan ibunya, ke rumah kecil di Indramayu yang penuh kasih dan doa, tapi bagaimana caranya? Siapa yang akan percaya padanya? Dunia pasti akan menilai tanpa mau mendengar. Dinda akhirnya menulis surat untuk keluarganya. Dalam surat itu, ia tidak menyebutkan kehamilannya. Ia hanya menulis bahwa ia rindu, bahwa hidup di negeri orang tidak semudah yang dibayangkan. Doakan aku, Bu, tulisnya, agar Allah selalu menjaga langkahku. Tapi surat itu tak pernah dikirim. Ia takut. Ia menyimpannya di bawah bantal, menatapnya setiap malam sambil menahan tangis. Hari-hari berubah menjadi ujian panjang. Tubuhnya semakin lemah, tapi ia tetap bekerja. Ia tidak ingin orang lain tahu. Namun satu hal yang tak bisa ia sembunyikan adalah rasa sakit di hatinya. Perasaan diabaikan, perasaan menjadi korban dari sesuatu yang tidak pernah ia minta. Di setiap sujudnya, ia memohon, "Ya Allah, jika ini ujian dari MU, aku terima. Tapi tolong, jangan biarkan aku kehilangan arah. Jangan biarkan anak ini tumbuh dalam aib. Lindungilah kami, meski aku jauh dari tanah air." Malam-malam di rumah itu kembali sunyi. Hanya suara angin gurun yang terdengar, dan detak jantung Dinda yang semakin hari semakin kuat di dalam perutnya. Ia tahu, hidupnya telah berubah selamanya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi satu hal yang pasti, ia kini menjadi ibu, meski tanpa tahu siapa yang benar-benar menyayanginya. Hari demi hari berlalu dalam kecemasan. Dinda kini sudah mengandung 5 bulan. Tubuhnya mulai membesar, tapi ia berusaha keras menutupi perutnya dengan pakaian longgar. Ia hampir tidak pernah keluar rumah, takut pandangan orang akan menimbulkan tanya. Namun dunia memang tidak bisa disembunyikan selamanya. Suatu pagi, kabar itu akhirnya sampai ke telinga istri Tuan Fahd yang baru saja pulang dari kampung halamannya. Sejak menginjakkan kaki di rumah, perempuan itu langsung menatap Dinda dengan tatapan tajam penuh curiga. "Apa ini yang kau lakukan selama aku pergi?" Suaranya bergetar, setengah menahan marah. Dinda menunduk dalam-dalam, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ia tahu apapun yang ia katakan tidak akan dipercaya. Dalam sekejap, rumah besar itu berubah menjadi lautan amarah. Piring terlempar, suara teriakan terdengar, dan Dinda hanya bisa menangis tanpa bisa membela diri. Namun di tengah kekacauan itu, sesuatu yang tidak disangka terjadi. Tuan Fahd datang menghampiri istrinya dengan wajah tenang namun mata yang berkaca-kaca. "Cukup," katanya lirih, "biarkan aku yang menjelaskan." Suaranya terdengar berat, seperti seseorang yang menanggung beban selama bertahun-tahun. Ia kemudian menatap Dinda dengan pandangan penuh sesal. "Semua ini salahku," katanya. "Dia tidak bersalah." Kata-kata itu membuat ruangan hening seketika. Istri Tuan Fahd terdiam, menatap suaminya dengan pandangan tidak percaya. "Apa maksudmu?" tanyanya. Tuan Fahd duduk perlahan di kursi, tangannya bergetar. "Selama bertahun-tahun aku hidup dalam penderitaan batin. Aku tidak bisa memiliki anak, dan aku merasa hidupku hampa. Aku berobat ke banyak tempat, ke rumah sakit, ke tabib, hingga akhirnya aku bertemu seorang ulama tua di Riyadh. Ia berkata bahwa Allah akan menguji kesabaranku, dan bahwa kesembuhanku hanya akan datang bila aku menunaikan amanah yang tak biasa, memiliki keturunan dari wanita berhati suci." Semua orang di ruangan itu terpaku. Dinda menatapnya dengan mata membesar, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Wanita berhati suci," gumamnya dalam hati. Ia tidak tahu bahwa majikannya menafsirkan mimpi dan ucapan ulama itu dengan caranya sendiri. Tuan Fahd melanjutkan, suaranya parau. "Aku percaya bahwa Allah menunjukkan jalan itu melalui Dinda. Aku melihat ketulusannya, kesabarannya, dan aku meyakini bahwa dia adalah jalan yang ditunjukkan kepadaku. Aku tidak berpikir panjang. Aku hanya mengikuti keyakinanku." Ia menunduk, menatap lantai, lalu berkata dengan lirih, "Dan aku sadar sekarang, keyakinanku telah menjerumuskanku pada dosa besar. Aku menghancurkan kehormatan seseorang yang bahkan tak mampu melawan." Istri Tuan Fahd menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya jatuh. Dinda hanya bisa berdiri terpaku, antara marah dan iba. Ia tidak tahu harus membenci atau memaafkan. Dalam hatinya, ia hanya bisa berdoa,
Ya Allah, apapun alasan yang ia ucapkan, Engkau tahu bahwa aku tidak pernah menginginkan semua ini. Lindungilah aku dan anak ini dari keburukan manusia. Beberapa hari kemudian, rumah itu menjadi sepi. Istri Tuan Fahd pergi lagi tanpa pesan, dan Tuan Fahd sendiri lebih sering mengurung diri. Hanya sesekali ia keluar untuk meninggalkan makanan di depan kamar Dinda. Ia tidak banyak bicara lagi, dan hanya menatap dari jauh, seperti seseorang yang menanggung dosa besar. Dinda menerima semua itu dalam diam. Ia tidak ingin lagi marah. Ia hanya ingin pergi, membawa bayi yang ada di dalam rahimnya, menjauh dari semua luka yang menyesakan. Di setiap malam yang sunyi, Dinda duduk di dekat jendela, menatap langit Arab yang gelap tanpa bintang. Angin panas gurun terasa kering di pipinya, tapi ia terus berbisik lirih, "Ya Allah, jika ini ujian, aku akan bertahan. Aku tidak mengerti takdir MU, tapi aku percaya Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu sendirian." Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada ketenangan kecil di hatinya, perasaan bahwa di balik alasan yang tak masuk akal itu, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang belum bisa ia pahami sekarang, tapi suatu hari nanti akan menjawab semua luka yang ia rasakan malam itu. Waktu terus berjalan, dan perut Dinda kini semakin besar. Setiap langkah terasa berat, setiap malam penuh gelisah. Ia tidak lagi bekerja seperti dulu. Sebagian besar waktunya dihabiskan di kamar kecil yang menjadi tempat tinggalnya selama ini. Tubuhnya semakin lemah, namun semangatnya untuk bertahan tetap hidup. Ia tahu hidupnya sudah tak sama, tapi ia juga tahu bahwa di dalam rahimnya kini tumbuh sebuah kehidupan. Kehidupan yang tidak bersalah, yang menjadi bagian dari takdir yang harus ia terima. Hari-hari di rumah itu terasa begitu sepi. Tuan Fahd jarang muncul. Ketika muncul pun, ia hanya meninggalkan makanan di depan pintu tanpa berkata apapun. Mungkin rasa bersalah membuatnya menjauh. Dinda tidak lagi menaruh dendam, hanya kelelahan dan keinginan untuk segera pergi. Ia ingin pulang ke Indonesia, kembali ke pangkuan ibunya, ke tanah yang masih menyebut namanya dalam setiap doa malam. Tapi untuk pulang tidak mudah. Ia tidak punya dokumen lengkap, tidak ada biaya, dan tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Pada bulan ke-7, tubuh Dinda mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang parah. Ia sering pingsan, kadang menangis tanpa sebab. Dalam kesendirian itu, hanya Allah tempat ia bergantung. Setiap malam ia berdoa di atas sajadah yang sudah basah oleh air mata. "Ya Allah, aku tidak kuat lagi. Tapi aku tahu Engkau tidak akan meninggalkan hamba-Mu. Lindungi anak ini, meski aku jauh dari keluarga." Suaranya bergetar, tapi hatinya mulai pasrah. Sampai suatu malam, rasa sakit itu datang. Perutnya terasa seperti diremas, nafasnya tersengal, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu saatnya sudah tiba. Dengan langkah tertatih, ia keluar kamar dan berjalan ke rumah tetangga sesama TKW yang dulu pernah membantunya, Rina. "Rin, tolong aku," suaranya lemah, hampir tak terdengar. Rina yang terkejut langsung memeluknya dan memanggil bantuan dari teman-teman lain. Dengan cepat mereka membawa Dinda ke sebuah klinik kecil di pinggiran kota, tempat yang dulu ia datangi saat pertama kali mengetahui kehamilannya. Di ruang sempit dengan lampu redup, Dinda berbaring di ranjang besi. Suara tangisnya tertahan, namun wajahnya tetap berusaha kuat. Rina menggenggam tangannya erat sambil terus mengucap kalimat thayyibah. "Kuat ya, Din. Anakmu akan lahir. Bertahanlah sedikit lagi." Dinda hanya mengangguk, matanya terpejam, bibirnya terus mengucap asma Allah. Beberapa jam kemudian, suara tangisan bayi akhirnya terdengar. Suara itu menggema di ruangan kecil itu, memecah keheningan malam gurun. Dinda menatap ke arah perawat yang menggendong bayi kecilnya dengan air mata bercucuran. Bayi itu mungil, berkulit cerah, dan memiliki mata yang mirip dirinya. Saat perawat itu meletakkannya di dada Dinda, tubuhnya bergetar. "Subhanallah," bisiknya pelan, "Engkau benar-benar Maha Penyayang. Kau beri aku kehidupan baru lewat anak ini." Namun kebahagiaan itu cepat berubah menjadi tangis haru. Dinda tahu, setelah hari itu, ia harus menghadapi kenyataan berat. Ia tidak bisa tinggal di rumah majikan lagi. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi ia yakin Allah tidak akan meninggalkannya. Dengan bantuan Rina dan beberapa TKW lain, Dinda tinggal sementara di rumah kecil di pinggiran kota. Di sana ia belajar menjadi ibu, mengganti popok, menyusui anaknya, dan menenangkan tangis di tengah malam dengan hati yang masih penuh luka.
Malam-malam berikutnya ia habiskan memandangi wajah anaknya yang tertidur di pelukannya. Dalam diam, ia berbicara pada bayi itu, "Nak, mungkin orang akan menghina kita. Tapi ingatlah, kau lahir bukan karena dosa, melainkan karena takdir Allah yang ingin menguji seberapa kuat hati ibumu ini." Di balik kesederhanaan dan air mata itu, Dinda mulai belajar menerima. Ia tahu, hidup tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan. Tapi setiap ujian yang Allah berikan pasti menyimpan rahasia yang belum terungkap. Dan malam itu, di bawah langit Arab yang dingin, ia berjanji dalam hatinya, bahwa seberat apapun hidup nanti, ia akan membesarkan anak itu dengan penuh kasih dan keikhlasan. Beberapa tahun berlalu sejak malam kelahiran itu. Dinda kini hidup sederhana di pinggiran kota Riyadh, menumpang di rumah seorang ibu TKW tua yang berhati baik. Ia bekerja serabutan, mencuci baju, membersihkan rumah, apa saja yang bisa dilakukan untuk membeli susu dan makanan bagi anaknya. Bayi kecil itu kini tumbuh menjadi bocah lucu yang selalu memanggilnya Umi dengan suara lembut. Setiap kali mendengar panggilan itu, hati Dinda bergetar. Dalam pelukan anaknya, ia selalu menemukan alasan untuk bertahan hidup, meski dunia terasa berat. Suatu hari, nasib baik datang dari arah yang tak disangka. Seorang petugas dari Kedutaan Indonesia mendatangi komunitas TKW dan mendengar tentang kisah Dinda. Setelah melalui pemeriksaan panjang dan pengumpulan data, akhirnya ia mendapat izin untuk dipulangkan. Hari itu, Dinda sujud lama sekali, menangis sejadi-jadinya di atas sajadah. "Ya Allah," bisiknya lirih, "setelah sekian lama Engkau biarkan aku berjalan dalam ujian, kini Engkau kirimkan jalan pulang. Aku tak punya apa-apa untuk membalas selain rasa syukur yang tak terhitung." Perjalanan pulang itu menjadi momen paling emosional dalam hidupnya. Ketika pesawat menembus awan, Dinda menatap jendela dan melihat langit biru yang terbentang luas. Di pangkuannya, anak kecilnya tertidur lelap. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mengingat semua perjuangan yang sudah dilaluinya, malam-malam sepi di negeri asing, ketakutan, penghinaan, hingga keajaiban kecil yang kini tertidur di pelukannya. Dalam hati, ia berdoa, "Ya Allah, jadikan anak ini penerang bagi hidupku. Aku tidak tahu seperti apa masa depannya, tapi aku percaya Engkau akan menjaganya." Setibanya di tanah air, Dinda disambut oleh keluarganya dengan pelukan dan air mata. Awalnya mereka terkejut melihatnya membawa seorang anak kecil, namun ketika Dinda menceritakan semuanya dengan jujur, suasana berubah menjadi haru. Ibunya menangis sambil memeluk cucu kecil itu. "Nak, hidup ini memang penuh ujian, tapi Allah Maha Adil. Tidak ada aib bagi perempuan yang dipaksa oleh keadaan, hanya ada kekuatan bagi yang mampu bertahan," ucap ibunya pelan sambil menatap mata Dinda yang sembab. Hari-hari berikutnya, Dinda mulai membangun hidup baru. Ia membuka warung kecil di depan rumah, menjual gorengan dan minuman sederhana. Kadang ia juga menjahit baju untuk tetangga. Anak kecilnya tumbuh dengan cepat, cerdas, sopan, dan selalu tersenyum setiap kali melihat orang lain. Banyak orang yang awalnya mencibir, kini justru terharu melihat ketulusan dan kerja keras Dinda. Perlahan-lahan, pandangan mereka berubah menjadi rasa hormat. Di setiap malam, setelah menutup warungnya, Dinda selalu duduk di beranda rumah sambil memandangi langit. Di sana, di antara cahaya bintang yang redup, ia selalu merasa seolah Allah sedang menatapnya dengan kasih sayang. "Ya Allah," ucapnya pelan, "aku tidak pernah menyangka Engkau akan membawaku sejauh ini. Aku tidak mengerti rencana Emi waktu itu, tapi kini aku tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu." Angin malam berembus lembut, menyentuh wajahnya. Ia menatap anaknya yang tertidur di dalam rumah, lalu tersenyum dengan tenang. Semua luka yang dulu terasa menyakitkan kini berubah menjadi kenangan yang menguatkan. Ia telah melewati badai, dan menemukan kedamaian yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dinda menutup matanya sejenak, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, karena Engkau mengganti setiap air mata dengan kekuatan, setiap luka dengan keteguhan, dan setiap kehilangan dengan cinta yang lebih dalam." Malam itu, suara jangkrik terdengar sayup-sayup di halaman. Dinda bersandar di kursinya, tersenyum dalam diam, lalu menatap langit sekali lagi. Ia tahu, perjalanan hidupnya belum berakhir. Tapi kini ia tak lagi takut. Karena ia percaya, setelah setiap ujian yang berat, selalu ada ketenangan yang disiapkan oleh Allah untuk hati yang tetap bersabar.